Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Segala puja dan puji kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Dialah Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Dialah Allah penguasa jagat raya ini, penguasa alam semesta ini, dari yang besar sampai sekecil-kecilnya. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah yang mana sempurna di dalam zatnya, sempurna juga di dalam sifatnya, sempurna juga di dalam asma'nya, dan sempurna pula dalam af'alnya. Untuk itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat yang sudah kami bacakan tadi adalah surah Al-Anfal ayat 74. Surah Al-Anfal ayat 74, di mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman. Pertama Allah sebutkan mereka yang beriman dan orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Sesuai dengan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah, sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman ma'rifatul bil qalbi
wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Itulah pengertian iman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yaitu ma'rifat di dalam hati. Pengetahuan yang didapatkan di dalam hati, diikrarkan dengan lidah dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Jadi iman menurut konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru sempurna apabila dia 3 komponen di dalamnya. Ma'rifat bil qalbi, qaulu bil lisan, wa amalu bil arkan. Baru sempurna iman kita. Adanya i'tikad di dalam hati, ya, diikrarkan dengan lidah dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itu pengertian iman menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman ini pengertiannya bukan seperti iman yang kita kenal. Iman percaya saja, cukup percaya saja. Aqdun bil qalbi faqat. Aqdun bil qalbi faqat. Cukup percaya saja di dalam hati kita tanpa diamalkan, ya, tanpa diamalkan, tanpa diikrarkan, tanpa diyakini. Itu imannya Muawiyah. Imannya yang telah diajarkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan al-imanu aqdun bil qalbi faqat. Iman itu cukup percaya saja dalam hati. Iman. Padahal iman mencakup 3. Bukan hati saja, bukan hati, tetapi qaulu bil lisan, amal bil arkan. Diucapkan dengan lidah dan dilakukan dengan perbuatan. Itu iman. Walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman, ya, imannya 3 huruf tambah 1. Kan asal kata ini tadi a'mana, asalnya a'mana. Oleh karena kesulitan daripada orang Arab untuk mengucapkannya, maka dibuat panjang, amana. Yu'minu, imanan. Amana, yu'minu, imanan. Iman. 3 huruf tambah 1. 3 huruf tambah 1. Ya. Bukan 3 huruf saja. Bukan amanah. Ya, manu. Aman. Maknanya kan sudah beda.
maknanya beda, 3 huruf tambah 1, beda sekali maknanya. Ya, walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Berimannya bagaimana? Bersikap, berpandangan dan bersikap hidup. Ya, ya kalau kita mau sholat kan harus ada iman. Harus ada iman. Ya, orang mau sholat harus ada iman. Di dalam sholat itu kan ada rukun qalbi, rukun fi'li, ada rukun fi'li. Ya, 3 macam rukun. Hati, lidah, amal perbuatan. Harus nyata iman itu. Kalau dikatakan dengan percaya saja, kamu percaya atau tidak bahwa Uni Soviet itu komunis? Percaya. Kita percaya. Tapi apakah kita komunis? No, tidak mungkin. Ya, kita kan percaya saja, Saya percaya bahwa Uni Soviet itu komunis. Ya, komunis. Saya percaya saja. Ya. Nah, ini konsekuensi iman. Walladzina amanu. Jadi kita di dalam surat ini harus ada hati, harus ada qauli, ukunnya, harus ada fi'li yang diamalkan dalam bentuk perbuatan. Baru salat kita akan khusyuk. Di manakah kita bisa mengatakan setelah kita khusyuk? Apabila qauli, fi'li dan qauli, fi'li dan hati menyatu jadi satu. Khusyuk salatnya. Apabila badan kita terbagi 3, badan di atas sajadah, mulut bukomat kamit, pikiran menerawang ke pasar 16. Tidak bisa khusyuk salatnya. Salat yang khusyuk adalah mengeterapkan 3 komponen yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya, harus ada i'tikad, harus ada qauli, harus ada fi'li, harus ada qalbi. Baru bisa kita mengatakan iman. Iman kita kan iman umat Nabi Muhammad kan tidak seperti kalau iman eling. Kalau sudah salat, sudah masuk kamar sebentar saya mau salat, eling. Itu akibatnya iman aqdun bil qalbi faqat. Iman dalam bentuk, ya, tidak sempurna iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahajaru, dan orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah. Ya, yang berhijrah yang bagaimana ini?
ya. Kalau di zaman Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah. Oleh karena itu hijrah ada dua pengertian. Ada secara makaniah dan ada secara maknawiyah. Secara makan, tempat, secara makan tempat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan dalam hadis yang lain, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Walakin niyatun wa jihadun. Akan tetapi hijrah yang masih ada itu niat dan sungguh-sungguh. Niat dan sungguh-sungguh. Ini niat dan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi hijrah sekarang. Mau kemana kita pindah? Paling-paling di bucu Indonesia inilah. Ya, di bucu Indonesia inilah kita ngobok-ngobok. Ya, tapi berpindah satu tempat ke tempat yang lain tidak ada lagi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi jihad dan niat. Nah, ini yang tantangan kita. Niyatun wa jihadun. Kalau nak hijrah, orang mengatakan hijrah itu mudah. Ada tak niat kita? Ada tidak kesungguh-sungguhan kita? Kalau ada, bisa hijrah. Kalau tidak ada, tidak bisa hijrah. Nah, kita sudah ada niat untuk meninggalkan segala kemaksiatan ini. Niat kita sudah ada, tapi tidak sungguh-sungguh. Bisa? Tidak bisa. Ada niat tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak bisa hijrah. Ya, tidak bisa hijrah kita. Modal hijrah cuma dua. Niat dan jihad. Niat dan sungguh-sungguh. Oleh karena itu ayat ini sesuai betul. Wahajaru wajahadu. Jihad. Jihad kita, pengertian kita bagaimana jihad itu? Oh, bukan berarti memikul senjata. Sekarang kondisi kita aman, siapa yang mau ditembak? Kita mengatakan jihad fisabilillah. Oh, jihad itu kan sesuai dengan hadis Nabi. Dalam haji wada beliau bersabda, haji wada kan 610 Hijrah. Ya, dalam haji wada ini lah habis-habisan. Sesudah haji ini Nabi tidak melakukan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian beliau wafat. Ya, tidak lama kemudian beliau wafat. Ya, tidak ada hijrah.
Ya, tapi dalam haji wada riwayat dari Imam Ahmad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil muhajir, manil mujahid. Siapa itu orang-orang yang dikatakan hijrah? Siapa itu orang-orang yang dikatakan jihad? Siapa kata Rasulullah? Orang yang dikatakan hijrah. Siapa kata Rasulullah? Orang yang dikatakan dengan jihad. Orang yang hijrah al-muhajir. Al-muhajir man hajaral khataya waz-zunub. Orang yang hijrah, orang yang meninggalkan segala dosa dan segala kesalahannya. Nah, ini yang dimaksud dengan hijrah. Kalau disebutnya mujahid, siapa mujahid? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk berbuat taat kepada Allah. Bukan kita membawa senjata, ya. Bukan membawa senjata. Memberondong umat-umat yang sedang ibadah, kita berondong dia, dibom, ya, itu Islam katanya Islam, tapi sebenarnya bukan Islam. Memang sih ada orang Islam sama seperti itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh berbuat taat kepada Allah. Jihad dia. Orang-orang yang pergi meninggalkan kesalahan dan dosa-dosanya, hijrah dia. Jadi pengertian dalam hadis ini lebih ditekankan kepada maknawi, ya, secara makna, secara makna saja, ya. Di sini pengertiannya. Oleh karena itu, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah. Wajahadu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Mari kita berjihad di jalan Allah. Meminggul senjata, nembak orang yang tidak bersalah. Apa dia hukumnya? Ya, membunuh orang tidak bersalah, satu orang dibunuh sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu kata Quran, bukan kata saya. Ya, kata Quran. Siapa yang membunuh manusia yang tidak bersalah sama dengan membunuh manusia pada umumnya. Pada umumnya. Waduh, kalau demikian gawat kita. Bukan demikian pengertian jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu bukan itu. Tapi berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat taat kepada Allah, ya. Man hajaral khataya wa dzunub. Barang siapa yang pergi meninggalkan kesalahannya, meninggalkan dosa-dosanya, ya.
Di dalam ayat ini walladzina awaw wa nasaru. Walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang yang memberikan kediaman, pertolongan, memberikan kediaman pertolongan kepada saudara-saudaranya yang lain. Kaum muhajirin sedang hijrah ke Madinah ini ditolong oleh kaum muhajirin, kaum ansor, dan dia dapat predikat ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Orang-orang beriman yang sesungguhnya itu kan istimewa. Ya, semoga kiranya kita semua menjadi orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jihad, dengan hijrah, dengan menolong orang-orang lainnya. Menolong. Ya. Tiga macam ini. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang hak, yang sebenar-benarnya. Ya, di dalam Al-Quran yang sebenar-benarnya itu adalah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Siapa yang beriman yang bukan pacak ngomong tapi ngaweke, yang bukan cuman ada dalam hati tapi turut ngaweke. Itu yang dimasukkan orang-orang yang beriman. Semoga kiranya ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meyakini, orang Islam di dunia pun meyakini bahwasanya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang dan Maha Pengampun. Tetapi mengapa ada siksa kubur dan ada neraka, seolah-olah Allah tidak pengampun dan tidak kasih sayang? Sementara itu dulu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada siksa kubur? Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kok disiksa di dalam kubur? Kenapa demikian? Ya, karena manusia itu ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, yang beriman beramal soleh, nikmat dia di dalam kubur. Nikmat sekali. Ya, tidak ada siksaannya. Golongan orang-orang para nabi, para sahabat, ya, orang-orang yang termasuk kita, yang bagiannya, ya, Allah Maha Pengasih katanya, tetapi disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersalah ya tidak disiksa, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Kalau keadilan Allah, yang bersalah disiksa.
yang banyak kebajikan, iman dan amal salehnya, enak sekali. Ya. Jadi inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun, betul. Tapi siapa yang nak minta ampun? Ya, siapa yang nak minta ampun? Ya, Allah liman tabah, aku Maha Pengampun, kata Allah. Liman tabah, bagi siapa yang nak minta ampun. Siapa nak minta ampun, aku ini Maha Pengampun. Siapa yang dak galak minta ampun, aku ini dak Maha Pengampun. Bawah. Ya. Sama seperti yang ditanyakan Bapak tadi. Ya. 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 Kita kalau tidak salah dengar semua Ustaz menyampaikan bahwasanya siapa yang mengerjakan puasa Asyura maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Pertanyaan saya, apa yang harus kita amalkan atau puasa apa yang apabila dikerjakan akan diampuni seluruh dosa selama hidupnya, walaupun seperti buih di lautan dosanya? Adakah itu amalan atau puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah puasa Asyura, iya. Dosa yang diampuni dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa besar kaget dulu. Kaget dulu dosa besarnya. Kaget, ada babnya. Ada babnya. Ya, kalau yang kecil iyo. Dosa-dosa kecil yang dihapuskan, ya. Dosa itu banyak. Tapi kita yakin dan percaya Allah Maha Pengampun. Kata Allah di dalam hadisnya riwayat Imam Tirmizi, walaupun dosa kita seberat dari bumi, setinggi daripada langit, asalkan dia meminta kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Iya. Sekarang kita percaya apa tidak? Disinilah letak persoalannya. Saya percaya. Kadang-kadang saya sih tidak percaya ya. Percaya pula. Ya. Yang kedua, dosa yang diampuni oleh Allah, dosa yang tidak berbuat syirik kepadanya. Dosa yang tidak berbuat syirik kepadanya. Ya, aku kata Allah mengampuni dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh hamba-hambaku, asalkan dia tidak berbuat syirik kepadaku, asalkan dia senantiasa memohonkan pertolonganku. Ya, itu saja yang kita amalkan. Kita harus yakin. Balik lagi kepada iman. Balik lagi dengan iman. Ya, harus yakin di dalam hati, harus diikrarkan dengan lidah, harus diamalkan dalam bentuk perbuatan. Ya. Ya. Silakan. Ya. Bapak duduk dan bertanya. Tidak ada lagi.
Kayaknya tidak ada pertanyaan yang Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.